Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Semua orang melihat bayangan itu menghilang dan mengira bahwa avatar Lin Tian adalah tubuh aslinya. Siapa sangka, avatar itu menghilang satu persatu dan sebelum pergi, ia tersenyum pada pemabuk tua itu, "Dengan kemampuanmu, kau masih ingin menangkapku?" Dengan itu, semua doppelganger Lin Tian lenyap, membuat orang-orang di sekitarnya tampak tidak percaya. Ming Yue tersenyum dan berkata, "Sepertinya master leluhurku masih sangat kuat." Pemabuk tua itu adalah sosok yang dihormati. Dia berpikir bahwa dia bisa dengan mudah menangkap Lin Tian jika identitasnya terungkap. Namun, meskipun identitasnya telah terungkap, bukan hanya Lin Tian tidak takut, tetapi dia malah berhasil melarikan diri. Hal ini membuat pemabuk tua itu kehilangan muka. Dia melihat sekeliling dan mulai mengejar hingga dia menyadari Lin Tian telah pergi ke suatu tempat. Dia tertawa, "Kau pikir bisa bersembunyi?" Pemabuk tua itu melompat ke udara dan menuju ke daerah itu, diikuti oleh semua orang. Namun, ketika kerumunan melihat pemabuk tua itu datang ke halaman kosong, seseorang segera berkata, "Kita tidak bisa masuk ke sana." Pemabuk tua itu berhenti dan bertanya dengan dingin, "Kenapa?" "Itu adalah area terlarang. Selain para utusan atau tetua dari altar utama, orang luar tidak diizinkan masuk." Pemabuk tua itu mengeluarkan tokennya lagi, "Aku juga tidak boleh masuk?" Orang-orang itu tidak berani bersuara, jelas mereka tidak ingin menantang orang dari Ancient Shadow Hall. Namun, Ming Yu tertawa dan berkata, "Tak ada gunanya menakut-nakuti orang. Jika kau punya kemampuan, masuklah." "Aku akan masuk." Dengan itu, pemabuk tua itu melompat ke halaman yang ditinggalkan dan menghilang dari pandangan semua orang. Saat Ming Yu ingin mengikutinya, Lin Tian muncul dan tersenyum, "Jangan masuk." "Master leluhur, kenapa kau ada di sini?" Ming Yu dan yang lainnya terkejut. Sedangkan RIP Tian menatap Lin Tian dengan gugup. Avatar Lin Tian tertawa, "Ini hanya avatar. Tubuh asliku sudah masuk." Ming Yu bertanya, "Master leluhur, apakah di dalam berbahaya?" "Ada cukup banyak formasi di dalam. Tapi itu justru cocok untukku." Avatar Lin Tian tertawa, sementara Ming Yu bertanya dengan nada aneh, "Kau menggunakan formasi lagi?" "Kenapa tidak?" Setelah mengatakan itu, avatar Lin Tian menghilang dalam sekejap mata. Sementara itu, Tian Song yang tak tahu malu hanya berkata, "Ini terlalu menakutkan." Saat ini, pemabuk tua yang sedang mencari Lin Tian di halaman yang ditinggalkan akhirnya menemukan sebuah tangga dan turun ke dalamnya. Namun, setelah memasuki tangga, ia menyadari bahwa ia telah memasuki ruang bawah tanah rahasia. Selain itu, ada ilusi di mana-mana sehingga dia tidak bisa mengetahui kemana harus pergi. "Bagaimana? Tempat ini cukup bagus, bukan?" Pemabuk tua itu segera melihat ke arah suara itu dan melihat Lin Tian berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. "Anak kecil, kau pikir tempat ini bisa menghentikanku?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kau akan tahu jika mencobanya." Mata pemabuk tua itu berkilat dengan dingin. Dia langsung muncul di depan Lin Tian, tetapi ternyata itu hanyalah bayangan. Jadi, begitu pemabuk tua itu menyentuh Lin Tian langsung menghilang seperti bayangan. "Kalau kau punya kemampuan, keluarlah." Pemabuk tua itu merasa gila, tetapi Lin Tian hanya tersenyum, "Kalau punya kemampuan, temukan aku. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu." Dengan itu, Lin Tian menghilang. Pemabuk tua itu hanya bisa mencoba melacak Lin Tian melalui aroma alkohol di tubuhnya. Namun, begitu berada di bawah tanah, pemabuk tua itu tidak lagi bisa merasakan aroma alkohol dari tubuh Lin Tian. Hal ini membuatnya merasa frustrasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat itu, Lin Tian sudah tiba di luar sebuah ruangan rahasia. Ada 5 pintu di ruangan itu, masing-masing memancarkan aura yang berbeda. Lin Tian menemukan pintu batu tempat lelaki tua berambut emas itu berada dan mendorongnya terbuka. Saat ini, lelaki tua berambut emas itu duduk dengan mata tertutup. Ia tertawa, "Aku sudah tahu kau akan mencariku." "Kau tahu?" Lin Tian menatap orang di depannya dengan rasa penasaran. Namun, lelaki tua berambut emas itu tertawa dan berkata, "Kau menggunakan teknik pelacakan kehidupan padaku. Jika kau tidak menemukanku, untuk apa kau bertahan? Ternyata kau tidak bodoh." Lin Tian tertawa,
Tetapi lelaki tua itu berkata, "Aku sudah memberitahumu kemana wanita itu pergi. Kenapa kau tidak mencarinya dan malah datang mencariku?" Pertama, alam dewa hantu tidak lebih kecil dari alam dewa. Jika aku harus mencarinya, bukankah itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami? Kedua, lebih masuk akal mencarimu daripada mencarinya. Kenapa lebih masuk akal mencariku daripada mencarinya? Karena kau pasti tahu di mana dia berada. Lin Tian menatap lelaki tua berambut emas itu, dan lelaki tua itu tertawa. "Lindi, tetaplah Lindi, kau memang pintar. Jika kau tidak tahu, bagaimana mungkin kau bisa tahu di mana dia berada di alam surgawi, atau bahkan lokasi alam dewa?" Lin Tian bukan orang bodoh, jadi dia menatap lelaki tua itu dengan tajam, menunggu jawaban darinya. Lelaki tua itu tertawa, "Sayangnya, kau akan kecewa." "Maksudmu?" "Aku tidak akan memberitahumu bagaimana aku mengetahuinya." Namun, Lin Tian tersenyum, "Kalau begitu, aku akan menangkapmu." "Menangkapku?" "Lindi, kau harus tahu bahwa orang di depanmu cukup kuat untuk membunuhmu, bahkan jika ini hanya avatar." Lelaki tua berambut emas itu tiba-tiba membuka matanya, auranya langsung meledak. Bagi Lin Tian, seorang kaisar Dewa Bintang 8 memang merupakan keberadaan yang sangat kuat. Namun, Lin Tian tidak takut. Dia malah berkata, "Avatar MU adalah kaisar Dewa Bintang 8. Itu berarti tubuh aslimu seharusnya seorang hierark, kan? Lindi, kau memang cerdas." Lelaki tua berambut emas itu tersenyum, sementara Lin Tian menatapnya tajam. "Tubuh aslimu dan avatarmu sudah berubah, bukan?" "Itu benar. Tidak hanya penampilan dan auraku yang berubah, tetapi segalanya. Kalau tidak, jika kau tahu siapa aku sebenarnya, kau pasti akan kehilangan akal." "Siapa kau?" Lin Tian bertanya dengan dingin, tetapi lelaki tua itu tertawa, "Aku tidak akan memberitahumu. Kalau begitu, aku akan menghancurkan avatar MU ini." "Dengan hanya kau? Jangan naif, itu mustahil." Lelaki tua berambut emas tertawa dengan nada mengejek. Kemudian, Lin Tian langsung melepaskan jiwanya dari tubuh dan menarik kembali tubuh fisiknya. Melihat bahwa jiwa Lin Tian telah meninggalkan tubuhnya, lelaki tua berambut emas tersenyum, "Kau benar-benar tidak ingin hidup, sampai-sampai kau membiarkan jiwamu keluar dari tubuh. Hanya dengan meninggalkan tubuhku, aku bisa menghadapimu dengan lebih baik. Oh, kalau begitu, biarkan aku memberimu pelajaran." Lelaki tua itu mengeluarkan sebuah jimat dewa yang terbakar menjadi api hitam. Api itu segera menempel pada jiwa Lin Tian dan mulai membakarnya. Lelaki tua berambut emas itu tertawa, "Ini disebut jimat pembakar jiwa. Begitu kau terperangkap, jiwamu akan perlahan terbakar hingga menjadi abu. Kau benar-benar meremehkanku." Lin Tian berkata dengan dingin. Saat Lin Tian selesai berbicara, dia menelan api itu. Kemudian, dia menatap lelaki tua berambut emas itu dengan senyuman, "Biarkan aku masuk ke dalam tubuhmu dan bermain-main." Dalam sekejap mata, Lin Tian menghilang. Dia menembus ruang kesadaran dan masuk ke dalam ruang kesadaran lelaki tua berambut emas itu. Jiwa lelaki tua berambut emas itu dikelilingi oleh cahaya keemasan, membuat orang lain sulit melihat seperti apa bentuk jiwanya. "Apa itu? Takut aku mengetahui siapa tubuh aslimu?" Lin Tian tersenyum pada lelaki tua berambut emas itu, dan lelaki tua itu tertawa, "Sekarang bukan waktunya bagimu untuk tahu." Setelah berkata demikian, lelaki tua berambut emas berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Lin Tian tersenyum pahit, "Kabur begitu cepat? Aku tahu bahwa jiwamu kuat, jadi aku tidak cukup bodoh untuk memberimu kesempatan menangkap klonku." Lelaki tua berambut emas itu tertawa. "Kau terkena talisman pengejar jiwaku terakhir kali. Selama aku mau, tidak peduli di mana kau bersembunyi, aku tetap bisa menemukannya. Jika kau ingin membuang waktumu untukku, silakan saja." Lelaki tua berambut emas itu tertawa di dalam kegelapan. Lin Tian tertawa setelah mendengar itu, "Kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menangkapmu, bukan? Lindi, aku tahu kau kuat, tapi untuk saat ini, aku sama sekali tidak menyukaimu." Lawannya berkata dengan nada meremehkan. "Kau meremehkan bertarung denganku? Apa menurutmu begitu?" Lawannya tertawa dalam kegelapan, dan Lin Tian tidak punya pilihan selain berkata, "Sepertinya lain kali aku mencarimu, aku harus membuat rencana yang lebih matang untuk mencegahmu kabur. Jika kau benar-benar ingin menangkapku, kenapa tidak cepat-cepat meningkatkan tingkat kultivasimu? Ketika saatnya tiba, aku sendiri yang akan mencarimu." Setelah mengatakan itu, lelaki tua berambut emas itu menghilang tanpa jejak.
Lin Tian harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, tetapi masih ada seseorang yang merepotkan di luar, yaitu si pemabuk tua itu. Ketika Lin Tian kembali ke lokasinya, si pemabuk tua itu sedang menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk menyerang formasi di sekitarnya. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Mainlah dengan santai, aku tidak akan menemanimu. Bocah, kau tidak akan bisa melarikan diri." Lin Tian tertawa dan berkata, "Aku sarankan kau jangan menyinggungku. Jika tidak, bayanganmu, aula bayangan kuno, dan bahkan seluruh dinasti ilahi Tang kuno akan lenyap." Setelah mengatakan itu, Lin Tian mengabaikan lawannya dan membiarkannya mengutuk di dalam formasi. Setelah beberapa saat, Lin Tian keluar dari ruang bawah tanah. Ketika Ming Yu melihat Lin Tian keluar, dia dengan bersemangat mendekat dan bertanya, "Master leluhur, bagaimana hasilnya? Apa maksudmu? Orang itu, apakah dia sudah beres?" Ming Yu bertanya penasaran, sementara Lin Tian tertawa, dia saat ini terjebak dalam formasi. Kurasa dia tidak akan bisa keluar dalam waktu dekat. Itu luar biasa. Ming Yu sangat gembira. Sementara itu, Lai Potian dan yang lainnya sangat terkejut. Adapun Zai Gao, dia tampak lebih panik. Lin Tian menatap Ming Yu dan tersenyum, "Ayo pergi." Ming Yu mengucapkan terima kasih dan segera pergi bersama Lin Tian. Lai Potian menghela napas lega, tetapi Cenedra tampak khawatir. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Kita tunggu saja, apalagi yang bisa kita lakukan?" Kaisar Dewa yang tak tahu malu itu merasa sangat frustrasi. Tetapi saat Ming Yu keluar dari halaman, dia langsung melihat Kaisar Dewa Kuoling tiba-tiba muncul. "Guru, mengapa Anda ada di sini?" Ming Yu terkejut, sementara Kaisar Dewa Kuoling menatap Lin Tian. Setelah memastikan bahwa Lin Tian baik-baik saja, dia berkata, "Aku mendengar bahwa bayangan dari aula bayangan kuno muncul dan hendak mencelakainya. Jadi aku datang untuk melihat." "Guru, Anda benar-benar cerdas." Kaisar Dewa Kuoling, di sisi lain, bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lalu bagaimana dengan bayangan itu?" Ming Yu dengan bersemangat menjelaskan segalanya, sementara Kaisar Dewa Kuoling mengerutkan kening dan menatap Lin Tian. "Jika bayangan itu membuat orang-orang dari aula bayangan kuno bergerak, maka tidak akan ada tempat bagimu di seluruh 9 prefektur timur. Kau pikir aku akan takut?" Lin Tian menatap Kaisar Dewa Kuoling dengan senyuman, dan Kaisar Dewa Kuoling yang mengetahui identitas Lin Tian merasa khawatir. "Aku tahu kau tidak takut, tapi tingkat kultivasimu saat ini." Lin Tian tersenyum tanpa berkata apa-apa, tetapi Ming Yu bertanya dengan penasaran, "Guru, bukankah Anda dan ayahku bisa melindunginya?" Aula bayangan kuno adalah kekuatan rahasia dari dinasti Tang kuno. Bisa dikatakan mereka memiliki kekuatan besar. Bahkan orang-orang dari Kekaisaran Suci tidak boleh menyinggung mereka, mereka mungkin bahkan harus mendengarkan perintah mereka. Kaisar Dewa Kuoling berkata dengan nada tak berdaya. Ming Yu merasa tidak senang. "Jadi, jika mereka ingin membunuh Master Leluhur, kita harus membiarkan mereka melakukannya?" Kaisar Dewa Kuoling menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Tapi jika itu terjadi, Kekaisaran Suci juga akan lenyap." "Mereka punya kekuatan sebesar itu?" Kaisar Dewa Kuoling tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, "Jika aula bayangan kuno benar-benar memerintahkan kalian untuk menangkapku, maka lakukanlah. Tapi kalian tidak akan bisa menangkapku." Tapi ini, Kaisar Dewa Kuoling tidak menyangka Lin Tian akan mengatakan itu. Lin Tian tertawa dan berkata, "Lakukan saja di permukaan. Apa yang kau buru-buru?" Baru saat itu Kaisar Dewa Kuoling menghela napas lega. "Baiklah, kalau begitu." Ming Yu berkata dengan wajah masam, "Jadi Master Leluhur akan terus bersembunyi dan melarikan diri?" "Melarikan diri? Itu tidak akan terjadi." Lin Tian tidak menganggapnya serius. Namun, Ming Yu masih merasa bahwa Lin Tian akan berada dalam bahaya besar jika berhadapan dengan aula bayangan kuno atau bahkan seluruh dinasti Tang kuno. Tetapi Lin Tian sama sekali tidak menganggap dinasti Tang kuno sebagai ancaman. Sebaliknya, dia fokus pada Kaisar Dewa Kuoling. "Bagaimana dengan tugas yang aku minta padamu? Aku sebenarnya ingin membicarakan hal ini denganmu." Kaisar Dewa Kuoling berkata dengan serius, dan Lin Tian tertawa. "Oh, katakan saja." "Orang itu menghubungiku dan memintaku untuk bertemu dengannya di suatu tempat dalam 3 hari. Sepertinya dia punya sesuatu yang ingin aku lakukan. Aku sudah menyetujuinya." Kaisar Dewa Kuoling menjelaskan. Ming Yu bertanya dengan bingung, "Siapa dia?" "Orang yang menyamar sebagai Lindi dan berpura-pura menjadi tuan dari Master Leluhur." Mendengar itu, Ming Yu langsung bersemangat. "Di mana dia? Aku akan membunuhnya." Di sisi lain, Kaisar Dewa Kuoling mengerutkan kening. "Orang itu, jika dia bisa berpura-pura menjadi guruku, maka sudah pasti kemampuannya tidaklah sederhana. Karena itu,
menangkapnya tidak akan semudah itu. Ming Yu bertanya dengan terkejut, jadi Master juga tidak bisa berbuat apa-apa? Saya belum bisa memastikan. Kaisar Dewa Kuoling menjelaskan, dan Ming Yu berkata dengan cemas, apakah kita akan mengorbankan nyawa kita? Namun, Kaisar Dewa Kuoling menatap Lin Tian. Dengan dia di sini, dia hanya perlu mengatakan iya, cukup katakan saja. Ming Yu melirik Lin Tian dan berkata dengan sedikit malu, meskipun Master Leluhur memang memiliki beberapa kemampuan, Dewa Surga, di hadapan Kaisar Dewa yang kuat, bukanlah apa-apa. Pernahkah kau melihat seorang Kaisar Dewa yang bisa melukainya? Kaisar Dewa Kuoling menjawab dengan sebuah pertanyaan, dan ketika Ming Yu mendengar ini, dia merasa bahwa ada benarnya juga. Sepertinya memang begitu. Kaisar Dewa Kuoling berkata dengan pasrah, jangan meragukan kemampuan Master Leluhur, dia jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan. Master, kau begitu percaya padanya? Ming Yu bertanya dengan penasaran, tetapi Kaisar Dewa Kuoling ingin mengatakan sesuatu. Lalu Lin Tian berkata dari belakang, hei, apakah kau menganggapku tidak ada? Kalian membicarakanku di belakang seperti ini? Ming Yu berkata dengan canggung, Master Leluhur, saya hanya asal bicara, jangan diambil hati. Jangan lupa, teknik, bunga, dan dunia, yang kau kuasai itu semua aku yang mengajarkan padamu. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum. Ming Yu mengangguk cepat, ya, Master Leluhur memang yang terbaik. Lin Tian tersenyum tak berdaya dan terus berjalan ke depan. Namun, Ming Yu mulai mengirim transmisi suara kepadanya. Guru, apa kau tidak penasaran? Penasaran? Kaisar Dewa Kuoling tidak tahu apa yang dimaksudnya. Tetapi Ming Yu berkata, bukankah kau heran aku bisa menciptakan dunia dengan satu bunga? Aku dengar dia yang mengajarkanmu. Lalu, bukankah kau penasaran bagaimana dia bisa melakukannya? Ming Yu merasa hal itu agak aneh, tetapi Kaisar Dewa Kuoling berkata dengan nada dalam, selama itu sesuatu yang diajarkan padamu, aku tidak akan terkejut. Mengapa? Kaisar Dewa Kuoling menghela napas, suatu hari nanti, kau akan mengerti. Melihat gurunya tidak mau berbicara lebih lanjut, Ming Yu hanya bisa berhenti mengejar jawaban dan mengikuti Kaisar Dewa Kuoling. Setelah satu hari perjalanan, mereka tiba di sebuah pegunungan. Apakah ada sesuatu yang istimewa di pegunungan ini? Sementara itu, Kaisar Dewa Kuoling berkata, gunung ini dulunya adalah tempat kultivasi seorang Dewa Iblis. Oh, Dewa Iblis tertinggi? Ya, dikatakan bahwa Dewa Iblis ini adalah Dewa Iblis terakhir di alam dewa. Dia dikepung dan dimusnahkan oleh sekelompok penguasa dan bahkan bertempur di tempat ini selama beberapa hari dan malam. Oleh karena itu, di keempat penjuru ini terdapat formasi yang rusak atau serangan yang ditinggalkan oleh para penguasa. Lin Tian mengerti, dan Ming Yu bertanya dengan bingung, Guru, apa maksudmu dengan serangan yang tertinggal? Nyanyian Dewa Perang. Konon ketika seorang penguasa bertempur, mereka mengandalkan kehendaknya, dan kehendak ini dapat diubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, kekuatan ini disebut kehendak Dewa Perang. Dan kehendak Dewa Perang yang kuat dapat bertahan selama puluhan ribu tahun, bahkan ratusan ribu tahun di suatu tempat. Jika kondisinya memungkinkan, kekuatan ini bisa bertahan hingga jutaan tahun. Ming Yu menarik napas dalam. Jadi, jika kita tidak hati-hati dan masuk ke wilayah Dewa Perang, kita bisa terbunuh oleh kehendak mereka? Kaisar Dewa Kuoling mengangguk, ya. Terlalu menakutkan. Namun, Kaisar Dewa Kuoling melihat ke arah Lin Tian. Dengan dia di sini, kita mungkin tidak akan menemui kehendak Dewa Perang. Mengapa? Tanya Ming Yu, dan Kaisar Dewa Kuoling tersenyum, Master Leluhurmu itu sepertinya maha kuasa. Ming Yu merasa penasaran mengapa gurunya begitu percaya pada Lin Tian. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, sudah cukup, hentikan obrolan ini, ayo cepat cari tempat pertemuan. Kemudian, mereka bertiga memasuki pegunungan. Di sana masih terlihat sisa ki iblis di sekelilingnya. Namun, ki iblis ini berbeda karena bisa langsung diserap oleh para dewa. Ming Yu dan Kaisar Dewa Kuoling menggunakan penghalang ilahi untuk melindungi tubuh mereka, tetapi Lin Tian tidak. Dia membiarkan ki iblis dengan jejak cahaya ungu samar itu memasuki tubuhnya. Melihat ini, Ming Yu bertanya dengan bingung, Master Leluhur, kenapa kau tidak takut terkena pengaruh ki iblis? Setiap jenis energi adalah suplemen yang hebat bagiku. Penjelasan Lin Tian membuat Ming Yu terkejut. Apa? Semua jenis energi bisa berguna bagimu? Benar. Saat Lin Tian berbicara,
dia menyerap ki iblis di sekitarnya. Tingkat kultivasinya bahkan langsung melonjak dari Dewa Bintang 6 menjadi Dewa Bintang 7. Mingyu terperangah, aku ingat saat pertama kali bertemu denganmu, kau hanyalah seorang dewa biasa, dan sekarang kau sudah menjadi Dewa Bintang 7, padahal baru beberapa hari berlalu. Lin Tian hanya tersenyum tanpa menjawab, sementara Kaisar Dewa Kuoling berkata dengan penuh semangat, sepertinya kekuatan Master akan segera pulih. Kekuatan seperti apa yang dia pulihkan? Mingyu penasaran, tetapi Lin Tian dan Kaisar Dewa Kuoling tidak mengatakan apa-apa. Mereka terus menyerap ki iblis. Setengah jam kemudian, tingkat kultivasi Lin Tian mencapai Dewa Bintang 8. Dia berdiri di puncak gunung dan menatap ke arah aliran udara ungu di kejauhan. Di sana ada ki iblis yang sangat kuat. Itu benar, tapi kami tidak berani mendekat. Terlalu berbahaya. Lin Tian ingin pergi ke sana, tetapi dia bertanya, kapan orang itu akan datang? 3 hari lagi, jadi masih sekitar 1,5 hari lagi. Lin Tian tersenyum setelah memahami situasinya. Baiklah, aku akan pergi memeriksa ki iblis itu dulu. Setelah berkata demikian, Lin Tian segera pergi, tidak peduli apakah Kaisar Dewa Kuoling menyetujuinya atau tidak. Mingyu menatap punggung Lin Tian seolah sedang melihat monster. Guru, dia. Sudahlah, jangan terlalu banyak berpikir. Kaisar Dewa Kuoling duduk bersila dan menutup matanya. Mingyu pun tidak berani bergerak sembarangan dan hanya bisa ikut duduk bersila. Saat ini, Lin Tian sudah tiba di daerah yang dipenuhi ki iblis dan menyerapnya dengan lahap. Dia bahkan merasa sangat senang, aku tak menyangka ada ki iblis setebal ini di sini. Namun, tiba-tiba muncul bayangan. Lin Tian yakin dia melihatnya, jadi dia menatap ke arah bayangan itu dan berkata, keluarlah. Beberapa bayangan lain pun muncul, diikuti oleh beberapa pria berjubah kulit binatang yang mengeluarkan aura iblis dan mengelilingi Lin Tian dengan tatapan jahat. Merampok? Lin Tian tersenyum saat melihat orang-orang itu, dan pria bergigi tonggos tertawa dan berkata, bocah, ini adalah biaya akhir bagi kami. Jika tidak, jika semua orang datang ke sini untuk berlatih, seberapa besar kerugian yang harus kami tanggung? Itu benar, setidaknya kita harus memungut biaya untuk menggunakan sedikit energi iblis, bukan? Orang-orang itu menatap Lin Tian dengan rakus. Lin Tian tersenyum dan bertanya, lalu, aku ingin tahu apa yang kalian inginkan? Sesuatu yang berharga. Misalnya, bagaimana mungkin seseorang sepertimu, yang bahkan tidak memiliki tingkat kultivasi, bisa berlatih di bawah aura iblis yang begitu padat? Pria bergigi tonggos melangkah maju dan mengamati Lin Tian. Yang lainnya juga mengikuti, benar sekali. Datang ke sini tanpa kekuatan Dewa Iblis Emas, seseorang tidak akan bisa berlatih. Itu benar, kau ini pria tua yang lemah. Aku yakin kau baru saja mencapai tingkat kultivasi Dewa Iblis, bukan? Saat itu, Lin Tian menyembunyikan tingkat kultivasinya, jadi mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Mereka menduga bahwa Lin Tian hanyalah seorang Dewa Bumi, atau setidaknya setara dengan itu. Oleh karena itu, Lin Tian tersenyum dan berkata, apapun yang kalian pikirkan, anggap saja seperti itu. Melihat Lin Tian begitu santai, pria bergigi tonggos tertawa dan berkata, baiklah, katakan padaku rahasia bagaimana kau bisa berlatih di sini. Semua orang menatap Lin Tian dengan penuh harapan, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, jika aku bilang aku bisa berlatih di bawah aura iblis apapun, apakah kalian akan percaya? Omong kosong. Pria bergigi tonggos tidak mempercayainya, dan yang lainnya pun lebih tidak percaya lagi. Mereka merasa Lin Tian hanya mencoba menipu mereka. Lin Tian tersenyum pahit, kenapa kalian tidak percaya? Pria bergigi tonggos menunjuk Lin Tian, lihat dirimu, kau sudah tua, terlihat seperti akan jatuh hanya dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin kau bisa mengabaikan aura iblis? Jatuh hanya dengan satu pukulan? Kau meremehkanku. Lin Tian tersenyum pada pria bergigi tonggos, dan pria itu tertawa setelah melihat Lin Tian berani membalas. Apa? Kau tidak terima? Tentu saja. Lin Tian tertawa, sementara pria bergigi tonggos tertawa dan berkata, baiklah, jika aku bisa menjatuhkanmu dengan satu pukulan, kau harus memberitahu kami rahasianya. Bagaimana menurutmu? Tapi bagaimana jika kau gagal? Lin Tian menatap pria bergigi tonggos dan bertanya, sementara pria itu berkata dengan penuh percaya diri, jika aku gagal, kami akan segera pergi. Itu janji? Tentu saja. Pria bergigi tonggos bersumpah dengan senyum, dan Lin Tian berkata, baik, ayo mulai.
Pria bergigi tonggos tersenyum pada Lin Tian. Orang tua, lebih baik kau bersiap, kalau tidak, pukulanku ini mungkin akan menghabisimu. Ayo. Pria bergigi tonggos melihat bahwa Lin Tian benar-benar tidak takut, jadi dia langsung melemparkan pukulannya. Bayangan kepalan api melintas cepat. Namun, Lin Tian tiba-tiba menghilang. Semua orang terkejut. Saat itu, Lin Tian yang berdiri tidak jauh di belakang mereka tertawa, "Kalian bahkan tidak bisa menyentuhku. Bagaimana bisa kalian mengalahkanku?" Semua orang dengan cepat berbalik dan melihat seorang pemuda. Kemana perginya pria tua itu? Pria bergigi tonggos terkejut, tetapi Lin Tian menunjuk dirinya sendiri dan tersenyum. "Itu aku." "Kau?" Pria bergigi tonggos menatap Lin Tian dengan aneh. Ketika dia menyadari bahwa Lin Tian berada di alam dewa langit dan seorang dewa, dia terkejut. "Tidak mungkin, kau hanyalah seorang dewa." Semua orang terdiam. Bagaimanapun, ini adalah wilayah penuh aura iblis. Biasanya, jika dewa datang ke sini, mereka harus membuka penghalang perlindungan, dan lebih mustahil lagi bagi mereka untuk menyerap energi iblis sebagai energi kultivasi, seperti yang dilakukan Lin Tian. Lin Tian tersenyum pada pria bergigi tonggos, "Jangan khawatir tentang aku. Ingat saja apa yang kau katakan tadi. Jika kau tidak bisa menjatuhkanku, maka bawa orang-orangmu dan pergi." Namun, pria bergigi tonggos berkedip dan berkata, "Awalnya aku berniat pergi, tetapi kau adalah seorang dewa dan bisa berlatih di sini. Kami jadi sangat penasaran. Lalu, aku berencana menangkapmu." Setelah mengatakan itu, pria bergigi tonggos menyerang lagi, tetapi cahaya emas mengelilingi Lin Tian dan memblokir serangannya. Tidak hanya itu, Lin Tian dengan santai melemparkan satu pukulan, mengirim pria bergigi tonggos terbang. Semua orang tercengang. Bagaimanapun, pria bergigi tonggos adalah seorang dewa iblis emas, sementara Lin Tian adalah seorang dewa Empyrean bintang 8. Secara teori, ada perbedaan kekuatan. Namun, bagi Lin Tian, yang telah menjadi dewa Empyrean bintang 8, orang-orang seperti dewa emas atau dewa iblis emas tidak lagi menjadi ancaman baginya. Namun, pria bergigi tonggos tidak mau menyerah. Dia bangkit dan berteriak kepada orang-orang di belakangnya, "Saudara-saudara, serang bersama, tangkap dia." Ya, orang-orang itu bersiap menyerang, tetapi Lin Tian tersenyum misterius dan bergerak. Tak lama kemudian, mereka semua tumbang. Mereka terjatuh di tanah dan bahkan tidak bisa bangun. Pria bergigi tonggos ketakutan dan berteriak kepada semua orang, "Mundur, cepat mundur." Orang-orang itu berusaha bangkit dan melarikan diri, tetapi Lin Tian tiba-tiba muncul di depan pria bergigi tonggos dan tersenyum. "Kau mau lari setelah menggangguku? Kau mau apa?" Pria bergigi tonggos menjadi cemas. Lin Tian menatapnya dengan senyum, "Aku tidak terbiasa dengan hal seperti ini. Karena kau sering merampok di sini, jadilah pelayanku." Pelayan? Mimpi saja." Setelah pria bergigi tonggos berkata begitu, dia berbalik dan hendak kabur, tetapi cahaya emas dari teknik penghancur jiwa 9 binatang Lin Tian langsung menahannya di tempat. Dengan begitu, pria bergigi tonggos tidak punya jalan untuk kabur. Dia hanya bisa berkata dengan marah, "Cepat lepaskan aku." "Melepaskanmu? Kau pikir itu mungkin?" Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, tetapi pria bergigi tonggos menjadi lebih cemas, "Lebih baik kau lepaskan aku, atau Tuan Muda kami tidak akan membiarkanmu lolos." "Tuan Muda? Siapa Tuan Muda itu?" Lin Tian bertanya penasaran, sementara pria bergigi tonggos mendengus, "Tuan Muda kami adalah murid langsung terakhir dari Kaisar Dewa Iblis. Dia juga Dewa Iblis dengan potensi dan bakat terbesar di alam ilahi, Demon Do Tian. Ada banyak gelar seperti itu, tetapi tidak ada yang cukup untuk menakutiku." Lin Tian menatap pria bergigi tonggos sambil tersenyum, membuatnya semakin panik. Melihatnya begitu cemas, Lin Tian tertawa, "Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin kau menjadi pelayanku." Setelah mengatakan itu, Lin Tian mengeluarkan jiwanya, tetapi pria itu menolak. Akhirnya, Lin Tian membiarkan kekuatan segel emas membungkusnya. Ketakutan, pria bergigi tonggos akhirnya menyerah. Baiklah. Aku akan menurut." Lin Tian kemudian menanamkan jejak jiwa ke dalamnya dan berkata, "Sekarang kau adalah pelayanku, mengerti?" Pria bergigi tonggos tampak depresi. Sementara itu, orang-orang lainnya sudah kabur ketakutan, membuat pria bergigi tonggos semakin kesal. Pada suatu waktu,
Dewa Iblis menciptakan sebuah istana iblis bernama Istana Seribu Iblis. Pegunungan ini disebut Pegunungan Seribu Iblis, dan karena dikepung dan dimusnahkan oleh para penguasa. Setelah Dewa Iblis melemah, orang-orang dari Istana Iblis melarikan diri dan akhirnya mati. Hingga beberapa ribu tahun yang lalu, muncul seorang tuan muda, Iblis Duotian. Iblis Duotian? Ya, dia sangat berbakat. Orang-orang yang berlatih sihir iblis di pegunungan 10.000 iblis dan orang-orang dari istana membentuk Istana Iblis Langit. Dia menyebut dirinya tuan muda karena gurunya adalah Kaisar Dewa Iblis. Lin Tian tertawa, lalu bagaimana kau tahu dia adalah murid dari Kaisar Dewa Iblis itu? Karena dia bisa menggunakan berbagai sihir. Mengerikan, si pria gigi tonggos menjelaskan. Lin Tian mengedipkan matanya karena dia pernah mendengar tentang berbagai macam sihir. Itu adalah teknik ilusi yang sangat kuat yang bisa langsung mengubah tubuh menjadi banyak bayangan, mirip dengan bayangan iblis. Namun, bayangan ilusi adalah tingkat yang lebih tinggi karena tanpa sama antara tubuh asli dan bayangannya. Namun, selama seseorang cukup kuat, dia bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Meskipun begitu, semua sihir ini sangat kuat di mata seorang kultivator iblis. Hanya ada satu orang yang bisa melakukannya, dan itu adalah Dewa Iblis legendaris. Itu benar, apa yang aku katakan adalah benar. Si gigi tonggos menyela alur pikiran Lin Tian. Lin Tian tersenyum, tenang saja, aku tidak mengatakan kalau itu bohong. Kau harus segera lari. Orang-orang dari Istana Iblis Langit pasti akan melaporkan ini ke 10 tetua besar di istana. Saat itu terjadi, kau tidak akan bisa lolos. Lin Tian tidak terburu-buru, dia hanya tersenyum dan berkata, di pegunungan 10.000 iblis ini, selain memiliki aura iblis yang pekat, di mana lagi yang lebih pekat? Istana Iblis Langit memiliki beberapa tempat yang lebih pekat. Gigi tonggos menjawab jujur. Lin Tian tertawa dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan berlatih di sini dan membawa serta kau. Hah? Si gigi tonggos membuka matanya lebar-lebar, tetapi Lin Tian tidak peduli. Dia duduk bersila dan mulai menyerap aura iblis di sekitarnya satu persatu hingga aura iblis yang pekat perlahan menghilang. Saat itulah Lin Tian membuka matanya. Hah? Si gigi tonggos melongo. Kau benar-benar menyerap area sebesar ini? Ini tidak seberapa. Lin Tian melihat dirinya sendiri. Sekarang dia telah mencapai tingkat Dewa 9 Bintang. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman aneh. Ini disebut, tidak seberapa. Si gigi tonggos merasa seperti ingin gila. Lin Tian merasakan reaksi terhadap terobosannya, reaksi hambatan lagi. Lin Tian tahu bahwa jika dia bisa melewati hambatan ini, dia akan mencapai tingkat Dewa Emas. Jadi, dia tersenyum dan berkata kepada si gigi tonggos, ayo pergi. Kemana? Lin Tian tidak tahu juga. Dia hanya mengikuti petunjuk akar dewa dan bergerak dari satu daerah ke daerah lain di pegunungan. Ketika si gigi tonggos melihat arah Lin Tian bergerak, dia terkejut. Kau tidak menuju ke Istana Iblis Langit, kan? Itu arah menuju Istana Iblis Langit? Lin Tian bertanya, dan si gigi tonggos membuka matanya lebar-lebar dan berkata, ya, itu arah yang kita tuju. Lin Tian tertawa, merasa tertarik, ayo kita lihat. Aku rasa mereka akan datang sebelum kau sampai ke sana. Itu bukan masalah besar. Lin Tian tidak menganggapnya serius. Saat itu, sekelompok murid Istana Iblis Langit yang melarikan diri sedang melaporkan kepada para tetua. Para tetua mengirim seorang penguasa Dewa Iblis. Sekelompok murid mengikuti di belakang Dewa Iblis, dan beberapa di antaranya adalah yang baru saja melarikan diri. Orang-orang ini terus berbicara tanpa henti, sementara penguasa Dewa Iblis mengangkat tangan kanannya, yang bersinar dengan cahaya emas, dan tertawa, katakan padaku, menurut kalian, bisakah aku membunuhnya dengan satu telapak tangan? Semua orang langsung memuji, penguasa Xiejun, tentu saja bisa. Itu benar. Penguasa Xiejun, tangan kanan dewa terlarangmu sangat kuat. Benar sekali. Begitu tangan kanan dewa terlarang digunakan, musuh tidak akan bisa menggunakan kekuatannya sedikit pun. Dewa iblis ini bernama Yu Xie, salah satu jenius Istana Iblis Langit. Meskipun tingkat kultivasinya hanya terlihat seperti penguasa iblis bintang 5, dia adalah salah satu penguasa dewa yang kuat di Istana Iblis Langit. Tapi tentu saja, dia juga sangat sombong, terutama karena iblis dan dewa selalu berselisih. Selain itu, karena penguasa dewa iblis sebelumnya telah dibunuh oleh para penguasa, orang-orang ini sangat membenci para pembangun dewa. Oleh karena itu, saat ini Yu Xie sangat ingin menangkap Lin Tian dan menyiksanya. Namun,
Saat itu, Lin Tian dan si gigi tonggos berjalan mendekat. Ketika Yu Xie melihat mereka, dia langsung menatap tajam dan berkata, "Kenapa harus dia?" "Siapa?" "Salah satu dari dua jenius besar Istana Iblis Langit, penguasa iblis Yu Xie." "Oh." Lin Tian tidak terlalu memikirkannya, tetapi si gigi tonggos berkata, konon tangan kanannya telah menyatu dengan tulang hewan dewa yang unik, dan dikombinasikan dengan garis keturunannya yang unik, menjadi tangan kanan dewa terlarang, yang bisa menekan kekuatan para dewa. Saat mendengar ini, Lin Tian tersenyum tipis. Penyatuan dengan tulang hewan dewa? Ya, menyatukan tulang hewan dewa dengan tulang dewa iblis mereka sendiri. Lin Tian mengangguk mengerti dan berkata, dulu, memang ada beberapa kultivator iblis yang suka menggunakan tulang hewan untuk menyatu dengan tulang dewa mereka sendiri. Tapi risikonya juga tinggi. Dikabarkan bahwa dia sudah sepenuhnya menyatu dan tidak memiliki risiko lagi. Si gigi tonggos menjelaskan, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, belum tentu. Saat itu, orang-orang dari Istana Iblis Langit menunjuk ke arah Lin Tian. Lihat, itu anak itu. Lalu, penguasa Yu Xie tersenyum ke arah Lin Tian dan berkata, Dewa Bintang 9, kau cukup lemah. Weak. Lin Tian tersenyum padanya, dan penguasa iblis itu berkata, untuk dewa sepertimu, aku membunuh ribuan orang setiap tahun, dan penguasa dewa membunuh ratusan orang. Oh, berapa banyak yang ingin kau bunuh per hari? Lin Tian tertawa, dan penguasa Yu Xie tertawa, jika aku ingin membunuh, aku akan membunuh semuanya. Tidak ada gunanya menyisakan mereka. Lin Tian tersenyum, kalau begitu, membunuhku juga pasti membosankan bagimu, bukan? Mendengar ini, Yu Xie mengejek, sombong. Buktet menatap Lin Tian dengan aneh dan berbisik, Tuan, tangan kanan dewa terlarang bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Sebenarnya, dia belum sepenuhnya menyatu dengannya, jadi itu tidak terlalu berdampak padaku. Lin Tian tertawa, sementara Bu gigit jari dan bertanya, belum menyatu sepenuhnya? Pernah aku bertemu dengan seseorang yang telah benar-benar menyatu dengan tulang binatang itu. Bahkan seluruh tulang ilahinya telah menjadi satu dengan tulang binatang itu. Karena itulah seluruh tubuhnya menjadi tubuh dewa terlarang. Sebuah keberadaan yang sangat kuat, kata Lin Tian sambil mengingat seseorang. Tubuh dewa terlarang? Ya, hampir semua mantra tidak akan berpengaruh padanya. Lin Tian tertawa, sementara Buktet bertanya-tanya siapa yang bisa sekuat itu. Ketika Nether Xie Jun melihat Lin Tian dan yang lainnya mengabaikannya serta mengejeknya, dia segera menjadi marah. Berani-beraninya kau mengabaikanku? Orang-orang lain mulai bersorak, kakak senior Nether, bunuh dia. Nether Xie Jun menggerakkan tangan kanannya dan cahaya emas aneh muncul, menyelimuti tubuh Lin Tian. Namun, Lin Tian hanya tersenyum melihat cahaya itu dan berkata, tangan kananmu, dewa terlarang, juga hanya segitu saja? Dengan itu, Lin Tian sengaja melepaskan auranya tanpa melemah sedikit pun. Hal ini membuat semua orang tercengang. Ini, bagaimana mungkin? Apa yang sedang terjadi? Beberapa orang bingung, sementara ekspresi Nether Xie Jun menjadi buruk. Tidak, ini tidak mungkin. Mengapa kau bisa mengabaikan tangan kananku yang merupakan dewa terlarang? Kau ingin tahu? Lin Tian tersenyum samar. Aku bisa memberimu kesempatan lagi. Pada saat itu, tidak ada yang berani mengejeknya lagi. Nether Xie Jun, salah satu dari dua jenius besar Istana Iblis, merasa dipermalukan dan ingin membunuh Lin Tian. Dia pun mengubah serangannya menjadi teknik telapak dan menyerang Lin Tian. Lin Tian segera menciptakan klon tanah. Ketika telapak lawannya menghantam tubuh Lin Tian hanya mundur beberapa langkah tanpa terluka sedikit pun. Semua orang yang melihat ini terkejut, terutama karena Lin Tian masih baik-baik saja di bawah serangan Nether Xie Jun. Hal ini benar-benar tak terbayangkan bagi mereka. Tuan, kau? Lin Tian tersenyum dan menatap Nether Xie Jun. Mau mencoba lagi? Bocah, kau pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Nether Xie Jun semakin marah dan membuka penghalang dewa sebelum menyerang Lin Tian. Semua orang berpikir bahwa dengan kekuatan Nether Xie Jun, Lin Tian akan mudah dikalahkan. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Lin Tian tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di atas batu tak jauh dari sana dan tersenyum. Kau bahkan tidak tahu di mana aku berada. Bagaimana kau bisa menyakitiku? Nether Xie Jun merasa terhina dan marah. Bocah, aku akan membuatmu mencoba seni dewa iblisku. Seni dewa iblis? Aku ingin melihatnya.
Aku ingin tahu berapa banyak teknik Dewa Iblis yang asli yang kau miliki. Lin Tian tersenyum. Aura iblis di tubuh Nether Xie Jun berputar dan akhirnya menghilang, seolah dia telah lenyap begitu saja. Semua orang penasaran kemana dia pergi, tetapi Lin Tian sepertinya telah melihat semuanya dan berkata, "Kau pikir dengan berubah menjadi aura iblis dan bercampur dengan aliran udara ini, aku tidak bisa menemukannya?" Sebelum ada yang bisa bereaksi, Nether Xie Jun tiba-tiba muncul di belakang Lin Tian dan mendengus, "Lalu bagaimana kalau kau tahu?" Telapak tangannya menghantam tubuh Lin Tian, tetapi ternyata itu hanya bayangan. Nether Xie Jun pun terkejut. Tidak mungkin. Lin Tian yang berdiri tak jauh tertawa, "Aku masih punya banyak trik, mau mencobanya satu persatu?" Setelah mengatakan itu, Lin Tian menggunakan bayangan ilusi, dan semua orang terkejut melihatnya. Beberapa dari mereka terbata-bata, semua jenis sihir. Ini? Mata Nether Xie Jun melebar. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menggunakan semua jenis sihir? Lin Tian tersenyum ringan, ini lebih maju daripada banyak teknik sihir. Kalau kau tidak percaya, coba lihat, bisakah kau membedakan mana tubuh asliku? Semua orang tidak bisa membedakannya, tetapi Nether Xie Jun berkata dengan terkejut, semua sihir biasanya bisa membedakan bayangan dan tubuh asli, tapi kau. Kalau kau sudah tahu, maka kau harus mengerti. Kemampuanku jauh lebih kuat dari sihirmu. Dia lalu mengambil batu komunikasi dan berbicara sebentar sebelum menarik auranya. Kemudian, dia menatap Lin Tian dengan ekspresi serius, "Kami dari Istana Iblis mengundangmu." "Aku?" "Ya." Lin Tian melihat perubahan sikapnya yang drastis dan tertawa, "Jangan bilang kau ingin membawaku ke Istana Iblis hanya untuk menangkapku. Kalau kau takut, maka jangan datang." Lin Tian tersenyum, "Tentu saja aku akan datang, tetapi aku tidak perlu kau yang membawaku." Dia lalu melihat Bukteet dan tersenyum. "Ayo, bawa aku ke sana." "Baik." Bukteet membawa Lin Tian pergi, sementara Nether Xie Jun tampak sangat marah tetapi hanya bisa mengikutinya. Seseorang bertanya dengan penasaran, "Kakak senior Nether, ada apa?" "Aku baru saja memberitahu para tetua. Sesepuh ke-10 memintaku untuk membawanya." "Jangan bilang para tetua ingin bertemu dengannya. Mungkin mereka penasaran dengan kemampuannya." Akhirnya, semua orang mengerti situasinya. Mereka pun mengelilingi Lin Tian dan berjalan menuju Istana Iblis. Namun, untuk mencegah Istana Iblis dihancurkan oleh para dewa atau dikepung oleh kekuatan besar, banyak formasi pertahanan yang dipasang di sekelilingnya. Hanya anggota Istana Iblis yang bisa masuk dan keluar. Ketika mereka sampai di sana, Bukteet berhenti dan berkata, "Tuan, hanya murid Istana Iblis yang bisa masuk dan keluar dari formasi ini. Jika ingin masuk, kita harus menunggu formasi ini dibuka." Lin Tian hendak mengatakan sesuatu, tetapi Nether Xie Jun tersenyum dan berkata, "Aku punya cara untuk membuka jalannya. Jika kau ingin masuk, kau harus memohon padaku." Lin Tian menatap Nether Xie Jun dan tersenyum, "Kau ingin aku memohon padamu?" "Itu benar. Jika kau memohon padaku, mungkin aku akan membukakan jalan." Nether Xie Jun tersenyum licik, ingin mempermalukan Lin Tian. Namun, Lin Tian hanya berkata, "Ini hanya formasi kecil." Setelah itu, Lin Tian melangkah ke dalam formasi, dan yang mengejutkan, formasi itu tidak menyerangnya. Semua orang pun tercengang. "Ini, bagaimana mungkin?" Seseorang bergumam, "Kakak senior Nether, siapa dia sebenarnya?" Nether Xie Jun mulai menyadari bahwa Lin Tian bukanlah orang biasa, lalu berkata, "Ayo masuk, ikuti dia." Semua orang mengikutinya, dan setelah Lin Tian melewati formasi, dia melihat pegunungan baru. Pegunungan itu diselimuti aura iblis, penuh dengan bangunan, dan banyak orang yang sedang berlatih kultivasi di sana. Ketika mereka melihat seorang manusia dewa masuk, mereka semua memperhatikan dengan penasaran. Melihat Nether Xie Jun, mereka langsung memberi hormat, "Kakak senior Nether." "Siapa dia?" "Orang yang dicari sesepuh ke-10, jawab Nether Xie Jun dengan wajah kesal. Semua orang bingung mengapa seorang sesepuh menginginkan seorang manusia dewa yang tampak biasa. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?